semuanya, selamat bergabung kembali dengan kami dalam doa sehati meluncur dari kota Purwokerto, dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Senang sekali bisa menjumpai saudaraku sekalian dimanapun berada. Saya terus berdoa kiranya Tuhan senantiasa memimpin tiap-tiap langkah hidupmu dan hidupku, dan senantiasa kiranya kita berjalan dalam kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah kita bersyukur dalam segala perkara, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dahsyatnya. Dia Allah yang luar biasa kuasanya. Dia bekerja melampaui batas kemampuan daripada manusia. Dia Allah yang maha hebat, Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup meneduhkan angin topan, Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta, Dia sanggup untuk membangkitkan orang mati, dan Dia juga mau mati serta bangkit untuk umat yang Dia kasih. Selamat malam buat Ibu Yuli Nur yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat bergabung Bu Yuli. Shalom, shalom, shalom. Saudaraku, jika Dia bisa menyembuhkan orang sakit kusta, orang yang buta, orang yang tuli, saya percaya bahwa hari-hari ini pun kuasanya Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apabila ada di antara kita yang sedang lemah tubuh, sedang sakit, saya percaya bilur Tuhan Yesus akan mengangkat setiap penyakit kita. Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Tetap percaya, tetap berharap, karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang pernah gagal. Firman-Nya tidak ada yang akan kembali dengan sia-sia. Sama seperti hujan yang sedang rintik-rintik membasahi kota Purwokerto, maka air hujan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena air hujan memberikan pertumbuhan kepada setiap tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan bagi setiap orang yang akan di muka bumi ini. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita imani, yang kita percaya, yang kita baca setiap hari. Firman-Nya tidak ada yang gagal. Jika Dia berkata, akulah penyembuhmu, maka Dia benar-benar menyembuhkan kita, memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Dia mengangkat setiap sakit penyakit kita, seperti yang Dia katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari-hari ini ada juga di antaramu yang sedang bergumul dengan beberapa masalah yang berat, sekali lagi saya mau berkata, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Dia Allah yang sungguh setia. Jika Ia berkata, akulah penolongmu, maka Dia benar-benar akan menolong kita, membukakan setiap pintu yang tertutup untuk boleh kita lalui, dan kita akan mendapatkan solusi pertolongan dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang terpenting adalah kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa kuasa-Nya masih berlaku sampai hari ini. Selamat malam buat Pak Victor. Selamat malam, shalom, shalom. Seperti biasa saudaraku, selama 45 menit ke depan kita akan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, dan juga kita akan belajar firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala Pendeta Nono Robi Harjo dari GPIS Purwokerto. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini, dan juga setiap saudara-saudaraku yang bergabung baik di Facebook maupun di channel YouTube kami, Gereja Betel Injil Sepenuh atau GPIS Purwokerto. Kiranya program ini dapat terus memberkati kehidupan
kita sekalian dan membawa pertumbuhan kerohanian kita menjadi lebih baik dan semakin mengenal tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Dan saat lagi kita akan memulai acara ini. Kita siapkan hati kita juga perlu siapkan Alkitab kita, mungkin pena kita, kertas, bila mana kita perlu untuk menuliskan beberapa ayat yang Tuhan berbicara kuat dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan malam ini. Dan kita akan menikmati bagaimana Tuhan menjamah, Tuhan bekerja mengolah setiap hati kita pada malam hari ini. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam buat mama yang di Malang, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Katakan sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Hari kita bersyukur dalam segala perkara. Hari ini cuaca hujan di kota Purwokerto. Kiranya hujan ini membawa keberkahan, membawa kebaikan buat setiap kita, dan bersyukur dalam segala perkara-perkara yang kecil, bahwa di saat kita menikmatinya, Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati. Ya saudaraku, kita akan mempersiapkan diri. Saat lagi kita akan memulai. Benar Tuhan, kami mau menikmati semua kemurahan-Mu Bapa, sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Lebih dari apapun yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari siapapun yang kami kasihi dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, bahkan emas, perak, dan permata tidak ada artinya Tuhan apabila dibandingkan dengan kasih setia-Mu. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskan ku, dan ku terkabul. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Dalam hidupku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkabul. Mari saudara, kita satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
Rabayaramo, terpujilah namamu Tuhan. Kiralaba shikaralabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau menyatakan kekuatan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan sukacita-Mu tinggal di dalam setiap kami yang mengikuti live streaming pada malam hari ini Tuhan. Engkau membawa kami kepada pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat, Engkau sedang menjamah kami satu demi satu. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang bersekutu bersama menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berdoa kiranya Engkau menjamah kami yang sakit. Engkau mengangkat setiap penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pilur-pilur-Mu yang dahsyat ini kami menjadi sembuh, kami menjadi sehat kembali. Yang kami peroleh kembali kekuatan yang baru untuk kami boleh bekerja dan beraktivitas seperti semula. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami juga yang sedang bergumul dengan ujian di sekolahnya Tuhan hari-hari ini. Kiranya pertolongan-Mu menyertai setiap anak-anak kami Tuhan yang sedang mengikuti tes ini Tuhan. Kau memberikan kemampuan, Kau memberikan ketekunan, Kau memberikan kecerdasan. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong setiap anak-anak ini Tuhan di dalam mengerjakan setiap soal-soal di sekolahnya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga Tuhan sedang bergumul dengan segala macam masalah dalam hidup mereka. Mungkin ekonomi, rumah tangga. Kiranya Tuhan tolong mereka Bapa. Engkau membukakan jalan, Engkau memberikan pertolongan yang nyata. Sebab Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Kau kasihi, yang mencari dengan sungguh dan setia. Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa buat malam hari ini Tuhan. Dalam sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau bekerja melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kami diberkati Tuhan, biar kami dijamah, dilawat di sepanjang firman-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, malam ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Puji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami di doa sehati. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan kita yang terbaik dalam rancangannya. Oleh sebab itu, saudaraku, pandanglah Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalahmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, apapun yang menjadi keluh kesahmu, apapun yang menjadi kesusahanmu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca Alkitab dari bahasa Panginyongan, saudaraku, karena saya baru dapat Alkitab bahasa Panginyongan, bahasa Banyumasan, ya. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Ya. Saudara, mungkin saudara agak asing karena ini baru diluncurkan di bulan ini. Ya. Alkitab Perjanjian Baru bahasa Panginyongan, ya. Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Suci Perjanjian Anyar, ya, bahasa Panginyongan, terbitan LAI, baru diluncurkan beberapa hari yang lalu, saudaraku. Nah, saudaraku, saya orang Jawa Timur, tapi saya belajar untuk dialek Banyumasan, Panginyongan, walaupun agak susah, saudaraku, ya. Tapi saya mau belajar bagaimana orang-orang Panginyongan, orang-orang Banyumasan, orang-orang Ngapak,
Ya, katanya kalau orang apa orang kepenak, saudaraku. Nah, saudaraku, salam kenal dari bumi Panginyongan. Markus pasal yang ke-7 ayat 31, Alkitab memberi judul Yesus nambani wong budek. Ya. Banjur Yesus ninggalna tlatah Tirus lan tindak meng tlaga Galilea ngliwati kota Sidon nang tengah-tengah tlatah Dekapolis. Nang kono ana wong-wong sing nggawa sawijine wong sing budek uga bisu maring Yesus njur njaluk maring kiyambake ben gelem numpangna astane maring wong kuwe ben dadi mari. Dadi Yesus nggawa wong kuwe misah sekang wong akeh ben bareng karo Yesus tok. Kiyambake nglebokna jentike maring kupinge wong kuwe. Njur kiyambake iduh nang astane terus ngemek ilate wong kuwi. Banjur karo ndengak menglangit Yesus ambekan dawa lan ngendika epata. Sing artine bukaa. Banjur kupinge wong kuwi tayeng krungu lan wektu kuwi uga ilate sing kejiret dadi lemes. Lan dheweke siki mulai tayeng ngomong sing genah. Yesus weling maring wong-wong sing nang kono, kon aja cerita maring sapa-sapa. Ningen senajan dipenging nang Yesus wong-wong kuwi malah cerita mengendi-endi. Wong-wong kuwi pada ngumun banget lan ngomong. Nah, kiyambake nggawe sakabehane dadi apik. Sing budek dadi krungu, sing bisu dadi tayeng ngomong. Nah. Pelajaran penting malam hari ini adalah sing budek dadi krungu, sing bisu dadi tayeng ngomong. Ya. Saya percaya saudara yang nonton, saudara yang mengikuti channel ini adalah orang-orang yang bisa mendengar dan bisa berbicara. Ya. Orang-orang yang tayeng ngomong lan tayeng krungu. Ora budek. Mungkin memang agak kasar saudaraku, tapi memang bahasa Panginyongan begitu. Ora krungu ya budek. Ya. Dudu dialus-alusna. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini memiliki panca indera yang normal, memiliki pendengaran yang normal, memiliki mulut yang normal, bisa bicara. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat seseorang menjadi tuli dan bisu. Kenapa? Ya, ketika Tuhan memanggil kita, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sebenarnya firman Tuhan ini diperdengarkan kepada setiap orang yang punya pergumulan, lelah, ya, punya kesusahan, ya, merasa capek hidupnya, merasa bahwa hidupnya itu beban yang berat. Sementara firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ya. Tapi undangan ini, ya, pernyataan Tuhan ini seringkali tidak direspon dengan baik. Walaupun banyak orang yang mendengar tapi tidak mendengar, banyak orang yang melihat tapi tidak melihat. Kenapa? Karena ada banyak orang
berusaha untuk mengatasi masalah hidupnya dengan caranya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk punya respon. Kalau hari ini kita punya beban yang berat, punya masalah, pergumulan, tanggung jawab yang berat, Tuhan Yesus mengundang kita, menawarkan dirinya. Siapa saja yang mau datang kepadanya, ia akan memberikan kelegaan. Jadi ada solusi yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kita akan menyambut baik ya tawaran Tuhan, solusi daripada Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita pura-pura tuli dan pura-pura tidak mendengar? Kalau dalam bahasa Banyumas panginyongnya pura-pura budek, ya kan? Walaupun mendengar. Kenapa? Ya kan? Mari kita akan sama-sama melihat, saudaraku, apa yang membuat kehidupan kita seperti budak, seperti tuli, ya, seperti tidak bisa bicara, seperti bisu, ya kan? Ingat saudaraku, bisu dan tuli itu satu paket, ya. Orang yang budak dapat dipastikan dia bisu, ya kan? Sekali lagi, tuli dan bisu itu satu paket, saudaraku. Jadi orang yang pura-pura budak itu seringkali dia sulit untuk berbicara, saudaraku. Nah, di sini ada hal yang menarik, saudaraku, ya. Di ayat yang ke-32, nangkono ana wong-wong sing gawa sawijine wong sing budak uga bisu maring Yesus. Ada orang-orang yang membawa seorang yang tuli dan bisu kepada Tuhan Yesus. Ya. Ada yang membawa, ada yang menyertai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus dikatakan, ya, njur njaluk maring kiambake ben gelem numpang nata astane maring wong kuwi ben dadi mari. Kalau orang Jawa Timuran ben waras. Kalau dalam bahasa Indonesia ben sembuh, ben sehat, ben mari. Jadi orang yang membawa orang yang tuli dan bisu ini kepada Yesus dengan harapan Tuhan Yesus menumpangkan tangannya ke atas orang budak dan bisu. Ben mari, ben waras, biar sembuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sementara dalam Alkitab kita terjemahan baru mengatakan bahwa mereka memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon. Mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk apa? Menumpangkan tangannya, menaruh tangan Tuhan di atas kepala orang yang bisu dan tuli. Menaruh tangan Tuhan di atas kepala orang yang budak dan bisu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita dalam pergumulan kita mau datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, atau hanya sekedar celebration, atau hanya sekedar untung-untungan, ya kan? Dijawab ya syukur, gak dijawab ya syukur, ora apa-apa. Ya kan? Dijawab ya syukur, gak dijawab ya nesu. Nah, banyak kali orang-orang yang mengaku percaya Tuhan ketika berdoa kepada Tuhan itu imannya untung-untungan, imannya setengah-setengah ya. Ingat saudaraku, iman yang setengah-setengah sama dengan orang yang tidak beriman. Ya, percaya yang setengah-setengah sama dengan orang yang tidak percaya.
Karena percaya itu full, penuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada kekurangan. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Orang yang setengah percaya sama dengan orang yang tidak percaya. Seperti orang yang sedang bimbang. Ya. Orang yang ragu-ragu itu seperti orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang air laut. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini ada banyak orang membawa satu pasien yang tuli dan bisu. Ya. Orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, gagu atau gagap. Seringkali walaupun kita normal, kita ngomongnya gagap. Mau berdoa aja susah, belepotan saudaraku. Coba cek saudaraku. Suruh seseorang berdoa di muka umum, apakah doanya lancar? Menyapa Tuhan, berkata-kata, berkomunikasi dengan Tuhan, atau gagu seperti nggak pernah ngomong gitu saudaraku. Ya kan? Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus, aku njaluk waras. Aku ben mari penyakite. Ya kan? Tuhan Yesus, nah, tulungan aku. Sebenarnya sedekat itu. Ya. Antara kita dan Tuhan itu hanya sejauh doa katanya. Antara kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Karena Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa carang yang menempel di pokok anggur, dia akan berbuah. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, bahwa apa yang engkau minta, aku akan berikan. Tapi ada banyak orang meminta sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan kemauan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, apa yang menjadi keinginan kita sama dengan kemauan Tuhan? Contoh, jika hari ini kita sakit, kita berdoa, Tuhan aku mau sembuh, sehat, walafiat. Itu kemauannya Tuhan. Ya kan? Kalau doanya begini, Tuhan berikan aku uang 200 juta untuk beli rumah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain nih. Tidak bekerja secara maksimal. Tapi kita minta kepada Tuhan uang 200 juta untuk apa? Membeli rumah. Apakah itu kemauan Tuhan? Itu keinginan kita. Bukan kemauan Tuhan. Karena kemauan Tuhan itu jelas orang yang terburu-buru dalam kehidupannya, yang tergesa-gesa dalam kehidupannya tanpa mempersiapkan sebelumnya, itu jelas kecerobohan. Ya kan? Belum tentu kalau kita hari ini diberikan uang cash 200 juta langsung beli rumah. Pasti ada banyak kemauan, keinginan untuk melakukan transaksi-transaksi yang lain selain rumah. Seringkali kita itu tidak punya integritas. Seringkali kita tidak punya komitmen dengan apa yang kita ucapkan. Sementara Tuhan itu punya komitmen. Kenapa? Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ya. Seringkali yang membuat tidak baik adalah rancangan kita. Kita keluar daripada rancangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mana ayatnya di bagian ini? Ayat 37. Ya. Wong-wong kuwi pada nggumun banget lan ngomong. Kiambake nggawe sakabehane dadi apik. Ia membuat segala-galanya menjadi baik. Ya. Ia menjadikan segala-galanya baik. Sesuai dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan, rancangan Tuhan,
masa depan yang penuh harapan. Tapi seringkali kita berjalan di luar kemauan Tuhan, jadi masa depan kita jadi nggak karu-karuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan, ya, menarik tangan Tuhan, meminta tangan Tuhan untuk menumpangkannya di atas kepala kita. Ya, artinya apa? Kalau tangan Tuhan ditaruh di atas kepala kita, Tuhan memberkati hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, apa sih yang kurang daripada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita sudah diselamatkan melalui Paskah. Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman untuk kita. Ya, Tuhan Yesus rela, ya, menyediakan kehidupan bagi kita. Ya, dengan mengorbankan dirinya, apalagi cuma mencukupi kebutuhan kita. Ya. Kalau hal ini menjadi pemikiran kita hari-hari ini, bahwa Tuhan itu baik dan kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan tidak segan-segan untuk memerintahkan berkat yang tidak lazim dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah engkau sangka-sangka akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu ketika engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya kan? Dan hari ini jika engkau dalam kondisi ya kurang sehat, sakit, percaya, datanglah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Ya. Untuk apa? Tangan Tuhan menjamah tubuhmu, menjamah hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan maunya engkau sehat, Tuhan maunya engkau sembuh. Ya. Tuhan mau kamu mari. Kowe mari. Kowe waras. Kowe sembuh. Ya. Kamu sehat. Maunya Tuhan, engkau sehat. Maunya Tuhan, engkau sembuh. Maunya Tuhan, engkau punya kekuatan untuk menerima berkat Tuhan. Dan hari ini, saya ingin mengajak saudara. Sebelum Tuhan memerintahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita, bukalah telinga kita. Ya, bukalah mulut kita. Pakailah mulut kita untuk menyapa Tuhan. Pakailah telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi engkau yang percaya kepada Tuhan. Jika engkau memohon kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan atas segala pergumulanmu, sakit penyakitmu, kelemahan tubuhmu, ya, biarlah tangan Tuhan menaruhnya di atas kepalamu dan jadilah engkau sembuh. Supaya engkau dapat berkarya, dapat bekerja, memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu dengan tubuhmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ada banyak hari-hari ini orang yang ditolong oleh Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Diberikan kesehatan, lupa akan kebaikan Tuhan. Diberikan berkat yang melimpah, lupa akan kebaikan Tuhan. Ya kan? Dia mau hidup semau-maunya. Ya. Padahal Tuhan memberikan kita sehat itu punya tujuan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan di dalam Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, bahwa setiap kita yang diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, dengan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan buruk, saudaraku. Makanya hari ini saya
mau mengatakan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya engkau membuka telingamu, kiranya engkau memakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Pakai mulut kita untuk berkata-kata kepada Tuhan. Jangan sampai orang lain yang membantu kita untuk memohon kepada Tuhan, seperti orang yang bisu dan tuli ini, ya kan? Karena di sini orang yang bisu dan tuli tidak bisa ngomong. Makanya dia dibawa oleh banyak orang ke hadapan Tuhan Yesus untuk memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus. Bukan mereka tidak meminta, mereka untuk ngomong, oh mereka jadi mendengar. Cuma mereka meminta agar tangan Tuhan ya tertumpang di dalam orang yang bisu dan tuli. Ya. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, wong-wong sing gawa sawijine wong sing budhek uga bisu maring Yesus njur njaluk maring kiambake ben gelem numpangna astane, mau menumpangkan tangannya. Ya, maring wong kuwi ben dadi mari ben waras. Kalau tangan Tuhan ada di atas kepala saudara, maka engkau yang sakit jadilah sembuh. Engkau yang sedang berbeban berat, maka Yesus Tuhan akan memberikan kepadamu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat 33. Jadi Yesus nggawa wong kuwi misah sekang wong akeh. Tuhan Yesus membawa orang budek kuwi ya misah, menyendiri. Artinya tidak berkerumun, terpisah. Artinya orang yang budek dan bisu kuwi dilayani secara khusus, melakukan komunikasi secara khusus. Ya. Kalau hidup kita mau mendapatkan kemurahan Tuhan, mintalah Tuhan membawa ke ruang khususnya, supaya kita dilayani oleh Tuhan secara khusus, ya, diajak bicara secara khusus, ya. Misah sekang wong akeh ben bareng karo Yesus tok. Ingat, saudaraku, yang terjadi di sini, mukjizat itu terjadi ketika ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus saja, ya. Mereka berdua, ya. Kiambake nglebokna jentike maring kupinge wong kuwi. Apa bumpet ya? Jentik kelingking. Ya. Tuhan Yesus memasukkan jari kelingkingnya ke lubang telinga. Apa kira-kira lubangnya bumpet? Mikir. Ya kan? Seringkali ada banyak orang Kristen yang walaupun mendengar, pura-pura budek. Biarlah engkau setia. Ayo pada datang ibadah. Mbok, bolong-bolong, mbok. Nah, pada bolong-bolong ibadai. Padahal di tempat lain ibadah itu kewajiban. Hal yang wajib jika tidak dilakukan itu namanya dosa. Tapi bagi orang Kristen kebanyakan karena ibadah, ibadah itu kan ucapan syukur, pengungkapan terlalu glorifikasi ya. Ibadah itu bukan kewajiban. Jadi semau-maunya, kalau mau ibadah, kalau enggak ya enggak. Ya. Mementingkan urusannya. Contoh, ya, ibadah bisa kalah dengan arisan. Ibadah bisa kalah dengan ulang tahun. Jadi ibadah dengan ulang tahun itu satu level bagi kebanyakan orang Kristen. Ibadah dengan arisan itu satu level.
Karena ibadah bukan dianggap kewajiban. Tidak wajib ibadah itu. Tapi yang wajib adalah Tuhan memberkati hidupnya, itu kan aneh. Konyol, saudaraku. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah. Marilah kita beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah perintah? Itu bukan. Itu kan perjanjian lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang mengesampingkan hal yang mendesak. Sementara ada orang yang banyak mendesak Tuhan untuk memberkati hidupnya setiap hari. Setiap hari orang Kristen itu berdoa minta berkat, minta berkat. Minta berkat yang banyak. Tapi membalas kebaikan Tuhan itu sangat sedikit sekali, minim sekali. Ya kan? Ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Makanya ada banyak orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi yang menjadi Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Kalau ia tidak dilayani dengan baik, ia marah dan tersinggung. Kalau ia tidak disapa, ia marah dan tersinggung, ya. Padahal Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi pemimpin, engkau harus menjadi pelayan. Seringkali itu ditujukan hanya kepada pendeta saja. Nah, gitu dong. Hamba Tuhan itu harusnya melayani. Sementara mereka raja. Orang-orang Kristen itu mengklaim bahwa dirinya adalah raja. Maka pendeta-pendeta itu dianggap sebagai pelayan-pelayannya. Yang menjadi raja cuma dia tok. Ini yang namanya budak secara rohani. Tuli secara rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kalimat ini agak kasar, tapi bahasa Panginyongan, bahasa Banyumas memang begitu. Budak. Ya kan? Banyak orang budak. Oke, wong sing budak nggak ngerti sing bener. Ya kan? Ayolah, datang ibadahlah, yang rajinlah, ayolah kita berdoa. Lek minta berkat ngemis-ngemis, saudaraku. Mohon please Tuhan, tolong Tuhan, berikan mukjizatmu. Tuhan aja disuruh-suruh, apalagi orang lain. Ya, saudaraku. Ya, Tuhan aja disuruh-suruh, apalagi orang lain. Apa pangkatnya? Tuhan yang raja di atas segala raja aja disuruh-suruh. Ya kan? Inilah orang Kristen akhir zaman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus njur kiambae iduh nang astane, meludah di tangannya, terus ngemek ilate wong kuwi. Meludah di tangannya, tangan yang penuh dengan ludah itu, ya, dilebokno nang ilate. Saudaraku, kira-kira kalau saudara yang normal hari ini, tangan yang ada ludahnya dimasukkan ke mulutmu, kira-kira kamu marah enggak? Kamu akan ngoceh-ngoceh enggak? Kamu akan lari enggak? Kamu akan mengibaskan tangan Tuhan Yesus enggak? Kalau seandainya terjadi dalam hidupmu. Nah, hari-hari ini ada banyak orang menolak cara Tuhan menolong kehidupan kita. Bukan begitu caranya Tuhan. Jadi Tuhan diajari cara menolong dirinya. Padahal dirinya butuh pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri diajari. Jangan begitu Tuhan. Itu jorok. Apa susahnya loh. Wong bisu. Ya. Tambahne mung ludah iler. Bukankah itu hal yang sepele bagi Tuhan? Iler aja bisa untuk menyembuhkan orang yang bisu. Ya. Banjur karun donga menengada. Meng langit Yesus ambekan dawa. Lan ngendika epata. Buka o. Kalau bahasa wetane buka o, buka a.
Banjur kupinge wong kuwi tayang krungu. Lan wektu kuwi uga ilate sing kejiret dadi lemes. Berarti kaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akan mudah berkata-kata dalam berdoa. Tapi kalau kita sulit dalam berdoa ngomong kepada Tuhan, berarti ilate sik kejiret. Ya kan? Ilate kaku, gagap. Saudaraku. Lan dheweke siki mulai tayang ngomong sing genah, saudaraku. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen yang ora tayang ngomong sing genah, ora tayang ngomong sing bener. Omongane nglantur ngana-ngana. Omongane ngladrah, omongane enggak bener. Ya kan? Isane mau nyalah-nyalahna. Ya. Bisanya cuma menyalah-nyalahkan orang lain. Sementara dirinya 100% benar. Tapi kalau minta kepada Tuhan dia maksanya gitu kan. Kalau orang Sumatera maksa sekali kau, ya, maksa Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai mana tadi ya? Yesus weling maring wong-wong sing nang kono, kon aja cerita maring sapa-sapa. Gak usah cerita kemana-mana lah. Makanya hari-hari ini ketika orang, ayo siapa yang mau bersaksi? Sulit menemukan orang yang bisa bersaksi atas kebaikan Tuhan. Setiap minggu diundang, siapa yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Gak ada yang bisa ngomong. Berarti apa? Bisu. Banyak yang bisu, gak bisa ngomong atas kebaikan Tuhan. Masa nggak ada? 1 minggu nggak ada, 2 minggu nggak ada, 3 minggu nggak ada, 1 bulan nggak ada, 1 tahun pun nggak ada yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Katanya terlalu banyak, makanya jadi bisu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus meling maring wong-wong sing nang kono, kon aja cerita maring sapa-sapa ningen senajan dipenging nang Yesus wong kuwi malah cerita ning mengendi-endi. Itulah orang yang mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dia tidak bisa diam. Dia akan menceritakan kebaikan Tuhan kemana-mana. Tuhan itu baik. Dialah yang membuat aku bisa bicara. Dialah yang bisa membuat aku menjadi mendengar. Aku mbiyen budek, saiki krungu. Aku mbiyen bisu, saiki tayang ngomong. Apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, cerita mengendi-ngendi, cerita kemana-mana. Jadi sukacita itu tidak bisa terbendung. Sukacita itu akan diceritakan kemana-mana. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kenapa? Karena kiambake nggawe sakabehane dadi apik, ia menjadikan segala-galanya baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Ia menjadikan segala-galanya baik. Rancangan Tuhan terbaik dalam kehidupanmu. Tuhan mau engkau sehat, Tuhan mau engkau sembuh, Tuhan mau engkau tahir, Tuhan mau engkau berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tuhan mau engkau menjadi orang yang bisa diandalkan. Ada banyak orang pengen diberkati Tuhan tapi hidupnya tidak bisa diandalkan. Banyak orang ingin mendapatkan berkat yang besar tapi tidak bisa dikasih tanggung jawab. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ya kan? Banyak orang ingin diberkati oleh Tuhan tapi dia tidak melakukan apa-apa. Firman Tuhan hari ini memberikan kita pedoman. Orang yang mau datang kepada Tuhan dengan sebuah permohonan permintaan yang dengan sungguh-sungguh, di situ
tangan Tuhan tertumpang atas hidupnya. Tertumpang di atas kepalanya. Penumpangan tangan dalam perjanjian lama itu adalah identik dengan Tuhan memberkati hidupnya. Dalam perjanjian lama, penumpangan tangan itu roh Allah tinggal di dalam kehidupannya. Siapkah kita dipimpin oleh roh Tuhan? Siapkah saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan? Jika engkau orangnya, maka apa yang engkau inginkan, bukan hanya sekedar engkau minta. Apa yang engkau inginkan hari ini, jika Tuhan mau, Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Jika Tuhan mau berkenan atas hidupmu, maka Tuhan akan jamah kehidupanmu. Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tangan Tuhan, tangan yang perkasa. Dia adalah Jehovah Shalom yang memberkati setiap umatnya. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan, mensuplai kebutuhan umatnya. Dialah panji, dialah pembela bagi orang yang mengalami penindasan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya kebenaran firman Tuhan ini, kalau orang bisu dan orang tuli dengan mudahnya Tuhan sembuhkan hanya dengan ngorek kuping pakai jari kelingking, menaruh kotoran di dalam lidah orang yang bisu, bisa menjadi normal kembali. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menolong umatnya. Maukah engkau ditolong oleh Tuhan? Maukah tangan Tuhan berada di atas kepalamu? Siapkah engkau diberkati oleh Tuhan? Kalau engkau orangnya, katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memperhatikan engkau secara khusus. Malam hari ini, engkau yang sedang bergumul dalam kehidupanmu hari-hari ini, ketika engkau mau datang kepada Tuhan dalam biliknya, dalam ruangannya secara khusus, engkau berkata-kata, mendengar apa yang Yesus katakan, Yesus mau yang terjadi dalam hidupmu. Engkau yang sakit lemah tubuh, jadilah engkau sembuh dan sehat. Engkau yang sedang bergumul dalam pergumulanmu, kebutuhanmu, apa yang menjadi masalahmu, Tuhan tolong dan jawab. Berikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dinikmati, kecuali tangan Tuhan tertumpang atas hidupmu, maka semua yang kau butuhkan, kau perlukan, Tuhan sediakan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, tangan Tuhan mengulurkan tangannya atas kehidupanmu, katakan amin, 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 amin. Shalom semuanya. Saya percaya Tuhan sedang membidik engkau, Tuhan sedang fokus terhadap engkau, dan belajarlah dengar-dengaran akan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudaraku hari ini. Haleluya. Darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan.